Masih dalam masa lalu, setelah kejadian tersebut, Yesui akan berjuang membangkitkan Muki kembali. Saat dalam perjalanan menuju sektenya, muncul Raja Ping menanyakan keberadaan sumber spiritual. Namun Yesui tak berkata apapun, dia tak ingin terlibat lagi dengan urusan kerajaan. Akan fokus mengurus sekte dan membangkitkan Muki. Lalu dia mendatangi puncak gunung dewa menemui Dewa Agung. Yesui memohon untuk menumbuhkan pohon reinkarnasi. Sang dewa akan memberikannya, namun Yesui harus mengambilnya sendiri di belakang ribuan cahaya. Dengan risiko tinggi, jika tak berhasil otomatis akan tewas. 天光薄影之后。 Yesui akhirnya berhasil mengambil pohon reinkarnasi dan menanamnya di puncak Gunung Ju. Lalu dia mengeluarkan pil jiwa yang di dalamnya ada Muki dan adiknya yang disatukan dengan pohon tersebut. Lalu Yesui mengeluarkan seluruh kesaktiannya untuk menumbuhkan pohon hingga rambutnya memutih. Dan akhirnya pohon reinkarnasi berbuah. Mulai saat itu Yesui akan menunggu kelahiran Muki dalam waktu 18 tahun ke depan. Sementara dia akan berkultivasi, memulihkan dan meningkatkan kekuatannya. Dan untuk melindungi Muki, Yesui mengeluarkan sebagian kekuatannya ke sebuah ranting pohon yang akan disatukan dengan tubuh Muki di bagian lengannya jika terlahir kembali. Bahkan semua orang tak akan ada yang menyadari bahwa dia adalah Muki. Dan tiba-tiba seluruh pendekar sakti dari penjuru negeri muncul. 解咒，西山的后人世世代代也会如此，怎能让苍生冒险？诸位若是不答应，那我便拼死跟诸位斗一斗。罢了，我等再来亲自监看18年后转生术结果时，便答应你留下这棵转生树。 18年后，我来接你。 Setelah mengamankan pohon reinkarnasi, Yesui kembali ke Sekte Gunung Barat untuk berkultivasi. Sejak saat itu, dia berkultivasi selama 18 tahun sambil menunggu kelahiran Muki. Dan akhirnya, kita kembali ke masa kini di mana Muki telah terlahir kembali dan menjadi muridnya yang diberi nama Ranran. Hanya Yesui dan murid senior diantaranya Zheng Yi yang mengetahui kebenaran tentang Muki dan Yesui, dan yang mengetahui bahwa Ranran adalah Muki. Dan tiba-tiba, Ranran yang masih tak sadarkan diri kesakitan. Ternyata dalam tubuhnya ada segel pelahap jiwa yang ditanam oleh adiknya Ranwu untuk menyerap kultivasi Muki. Tak disangka adiknya memiliki sifat jahat dan serakah. 怎么会这样？是噬魂座。师傅体内怎么会有这种东西？没想到是满腹算计，还能是谁？木然武，看来他就是想偷莫辛哥的灵力。我是贸然解锁，只怕他会撑不住。师傅现在灵台不稳，他死，师傅也会死。噬魂座将他们两个人锁得死死的。我护他周全，任何人都不能伤害他。 Keesokan harinya, Ranran telah pulih kembali. Kini dia menyadari bahwa semua yang dilakukan Yesui demi keselamatannya. Ranran berjanji tak akan meninggalkan lagi Gunung Barat. Dia akan tinggal di sana dan menuruti semua perintah Yesui yang kini sudah menjadi gurunya. Sejak saat itu, Ranran menjalani kehidupannya di Sekte Gunung Barat. Dia selalu menuruti semua aturan sekte dan bersikap baik kepada semua orang, terutama kepada gurunya. Di samping itu, Ranran juga dilatih meningkatkan kultivasinya. Hingga suatu hari, Ranran membuat masakannya untuk gurunya. Namun tak disangka, masakan tersebut dapat menghilangkan kutukan di wajahnya. 师傅，你的咒在消散。 冉冉帮我解了咒。 Suatu hari, mereka berempat sedang berbincang tentang sumber spiritual, dan salah satu dari mereka menceritakan bahwa sumber spiritual berasal dari dunia iblis, di mana zaman dahulu para dewa mengepung Raja Iblis dan melarikan diri bersembunyi di dunia manusia, lalu mendirikan sebuah sekte bernama Sekte Swantian di Gunung Qian. Sekte Swantian berkembang pesat hingga menjadi sekte terbesar, namun menyebabkan kekacauan dan pertempuran terjadi di mana-mana. Lalu muncullah seorang pendekar sakti dengan tingkat kultivasi dewa, hanya satu orang dari ribuan pendekar yang mampu menembus kesaktian tingkat tersebut. Dia bernama Duntian, pendiri Sekte Jihwa. Dia menyatukan dan memimpin seluruh pendekar dunia, berhasil menghabisi Raja Iblis dan menghancurkan Sekte Swantian. Namun kekuatan spiritual Raja Iblis tidak dapat dihancurkan, hanya bisa menyegelnya. Kekuatan tersebut yang dinamakan sumber spiritual. 仙界围剿人魔王，与
于赤焰山创立了玄天宗，重伤逃窜，匿藏人间，遇的仙修奇才遁天，领回玄天宗，斩杀人魔王。是九华派的创派祖师，先只能合力将其封印幽潜，是与灵力无法摧毁。 就是灵泉。 Yisui mendatangi Gunung Ju akan menunggu kebangkitan Ranwu. Tak lama muncul seluruh pendekar dari penjuru negeri yang dipimpin oleh Genren, ketua sekte Jihua. Namun mereka semua mengira yang akan bangkit adalah Muki. Yisui pun sudah merencanakan sebelumnya bahwa Ranwu akan disebarluaskan menjadi Muki demi keselamatan Muki dan agar merasakan bagaimana menjadi Muki sebenarnya. Begitu juga dengan Ranwu, dia menginginkan semua milik Muki menjadi miliknya. 皆为我驱策。易水。 此地生灵由我灵力滋养，此树由我结丹而生，任何人不得靠近转生树。这一天，18年了，木星哥的一切都是我的了。 这是木星哥。 Ranwu terkejut, baru bangkit saja semua pendekar sudah memusuhinya. Dia baru menyadari bagaimana beratnya penderitaan Muki. Dan untuk lebih meyakinkan para pendekar, Yang Yi mengirimkan aura pil emas dan 5 akar spiritual kepada Ranwu yang dimiliki Muki 18 tahun yang lalu. Lalu Yisui berpura-pura meminta untuk menghilangkan kutukan di wajahnya, padahal kutukannya sudah hilang sebelumnya oleh Ranran. 木星哥，不用我多说废话了，赶紧解吧。 他的咒终于解了，西山之咒从此便已解，我已替你恢复了容貌。 Semua pendekar semakin yakin bahwa orang di hadapannya adalah Muki. Genren dan semua pendekar pun akhirnya memaafkan semua kesalahan Muki di masa lalu. Genren menyarankan agar Muki memilih salah satu sekte untuk menjadi gurunya. Muki memilih sekte Gunung Barat, namun Yisui menolak. Dan saat semua akan pergi, tiba-tiba Weiju muncul.当年他的死，木青哥死时的鲜血所炼成，任逆劫噬阴，通吞噬。这血阵是以你的血所炼成，日本座就替你报了这大仇，岂不爽哉？也得看看绝山是谁的地盘。 Semua pendekar yang terkena formasi darah Muki meminta agar Ranwu menghancurkan formasinya karena hanya darah Muki yang bisa menghancurkannya. Ranwu bingung karena dia bukan Muki. Mencoba beberapa kali pun tak mampu menghancurkannya. Yang membuat semua pendekar sudah mulai curiga. Namun dengan waktu yang bersamaan, Ranran dan para murid yang tak sengaja melihat kekacauan di Gunung Ju dalam cermin ajaib mencoba membantu namun terhisap ke Gunung Ju. Tanpa sengaja, darah Ranran menetes di sebuah pohon. Yisui pun memanfaatkan darah tersebut untuk menghancurkan formasi agar penyamaran Ranwu tak terbongkar. 解得了这血阵。 Ranwu merasa bangga, dia mengira mampu menghancurkan formasinya, lalu menyuruh Weiju untuk segera pergi. Namun kekejaman Weiju tak berhenti di sana, dia tetap ingin menghabisi seluruh pendekar. Yisui pun dengan sigap bertindak menghadang mereka. Dan demi keselamatan semua, Yisui memutuskan untuk memberikan kunci alam iblis kepada Weiju untuk mencari keberadaan sumber spiritual yang sebenarnya tak ada di sana. Para pendekar yang tak mengetahui semua berontak tak setuju. Siasat Yisui pun disetujui oleh Weiju dengan perjanjian tak boleh mengusik Muki untuk selamanya. 你想和我立什么婚事？ 那便不能再动木青哥半分。魏门主想探访幽界，立刻让你师门的人撤离绝山，所以需立誓。按下此誓约，便以天劫灭。接针，那本座也会说到。做起与虎谋皮的勾当，苏易水还不快些上去将他诛杀！苏易水，婚事已成。 竟然为了自己的安危，就这么轻易的把命你们来西山拿我问罪便是。 Weiju pun dengan segera membuka gerbang alam iblis. Namun sebelum memasukinya, dia memeriksa terlebih dahulu oleh pedang api. Dan ternyata sumber spiritual tak berada di sana. Sontak saja membuat Weiju murka. 副长老，天宗山门只能用灵泉洗涤，就必须重开玄天宗。尊上是要复兴魔修士。你竟敢耍我！苏易水的灵泉根本不在幽界，
Yisui membawa muridnya ke hutan pagoda untuk melatih meningkatkan kesaktian mereka. Namun tiba-tiba salah seorang dari mereka melihat ada yang mengikuti. Yisui pun memerintahkan mereka untuk bersembunyi. Tak lama Weiju dan pasukannya muncul, dendam kepada Yisui karena telah membohonginya. 难道这是个阵法？ Dan ternyata semua ini telah direncanakan oleh Yisui untuk menjebak Weiju memasuki perangkap. Hingga akhirnya Yisui berhasil menyerap setengah dari kekuatan spiritualnya untuk membebaskan segala penyerap kultivasi dalam tubuh Ran-Ran yang ditanam oleh Ranwu. Weiju pun terlempar keluar dan semakin dendam. Yisui membawa Ran-Ran kembali ke sektenya, namun dia bertanya sesuatu yang mengejutkan. Apa hubungan dirinya dengan pohon reinkarnasi? Karena ranting yang ada di lengannya sejak kecil sama persis dengan ranting pohon reinkarnasi. Yisui pun menjelaskan semuanya bahwa Ran-Ran terlahir kembali dari kelamnya masa lalu. Namun Yisui tak mengatakan kebenarannya bahwa Ran-Ran adalah Muki. Yisui hanya ingin kehidupan Muki yang saat ini terhindar dari semua bahaya dan hidup tentram. 魏鸠先前到底为何盯上我？师傅送我这个，也许是跟仙树灵果有关，对吧？我到底是什么来历？ 没错，就是你自己。你也的确是转生树结的果子，我给你的的确是转生树的树枝，也跟着转生结果。于你，我有责任。我就是那缕幽魂，是一颗果子，我真的无父无母。现在我终于明白了，那可知我从前是何人？如今你就是薛冉冉，昨日就是昨日，与今生又如何？ Ranwu yang diterima di sekte jiwa dibujuk oleh Genren untuk memberikan pil emas, padahal Ranwu tak memilikinya. Dia berhasil menjebak Genren menyerap kekuatannya untuk meningkatkan kesaktian Ranwu sendiri. 怎么会这样？木青哥，我的净身雷劫也要来了，对不住了，真人。 Akhirnya, Ranwu berhasil mengambil kekuatan spiritual Genren. Tak lama para murid jiwa muncul, marah melihat gurunya terluka parah. Namun saat akan menyerang, muncul putra mahkota Suyu. Dia menyangka Ranwu adalah Muki. Ranwu pun memanfaatkan kesempatan untuk lebih dekat lagi dengan Suyu. 我用他身份受这份苦。我一直在等着你回来。这女魔让我失尊，旧深渊早在18年前就已构想，有谁要讨要自到东宫来便是，姑带回去了。 Ranwu kini tinggal di istana bersama Suyu. Dia memanfaatkan kesempatan mengambil hatinya. Tentu saja Suyu sangat gembira. Dia bergegas melamar Ranwu yang dia kira adalah Muki dengan memberikan perhiasan mewah. Ranwu teringat saat kecil sedang dilanda kelaparan. Suyu pernah menolong Ranwu dan kakaknya. Namun saat itu Muki menolak untuk dibawa ke istana karena tak mau terikat. Tak lama muncul seorang master bernama Yesin melihat kemuliaan hati Muki. Dia pun membawa dan merawat mereka berdua hingga beranjak dewasa dan menjadi seorang pendekar sakti dengan kultivasi tingkat tinggi. Sedangkan kemampuan Ranwu jauh di bawah Muki. Setelah beranjak dewasa, mereka berdua bertemu kembali dengan Suyu. Suyu pun mengundang mereka namun Muki tak ikut. Hanya Ranwu yang pergi ke istana Raja Jong. Sejak saat itu, Ranwu tinggal di sana dan mulai menyukai Suyu. Namun dengan tegas, Suyu menolak karena menyukai Muki. Dari sanalah dendam terhadap kakaknya mulai tumbuh hingga saat ini. 这恨天没给我，这天下好处都被你占，我们明明是姐妹，爱的人都要抢走，而我弟要将你的一切，我不幸免。
Singkat cerita, 1 tahun kemudian, kini bela diri keempat murid sudah meningkat. Ranran menjadi murid pertama Gunung Barat karena menjadi peringkat 1. Lalu Jieying membawa Ranran ke lembah terlarang untuk meningkatkan kultivasi selama 6 bulan ke 接下 depan. 来这半年，你需要每日在补。 Selama 1 tahun, Weijio pun bertapa. Kini saatnya keluar turun gunung untuk mencari kembali sumber spiritual. 本座闭关1年，灵泉可有找到？起来吧。我就不信找不到灵泉。 Yeshu juga kedatangan saudara perguruannya bernama Xuan Jiu yang kini sudah menjadi komandan militer kerajaan. Dia mengabarkan bahwa prajurit di bawah pimpinannya banyak yang tewas secara misterius. Dia juga membawa kompas milik gurunya yang tiba-tiba hancur. Setelah diperiksa, ternyata ulah siluman dari dunia iblis. Mereka pun bergegas akan pergi ke lokasi. 那你说，这怎么办啊？是被一股妖力生生截断，必须去营中一趟。事不宜迟，立刻走。冉冉下山历练的事，你来安排。 Ranran dan 3 murid diperintahkan untuk turun gunung namun tak diberitahu harus kemana. Mereka akan dilatih langsung oleh alam dengan berbagai keadaan dan masalah duniawi. Mereka pun berjalan tanpa tujuan dan tiba-tiba muncul seseorang meminta bantuan bahwa di gerbang Wangxiang sering terjadi keanehan. Banyak orang tewas secara misterius. Mereka pun bergegas memasuki markas militer secara sembunyi-sembunyi untuk menyelidiki korbannya. 假扮幻术吃入阵营，会不会露馅？放心，没事，走。这是停尸房。 妖气，原来是妖在作祟。我有办法看到那妖。我看到了，通体发黑，状如虎。他身后真的有妖，我们分头转转，总有线索。也许那妖物就躲在军营中。 Yeshu sudah berada di markas militer bersama Xuan Jiu. Dia memanggil Dewa Bumi untuk meminta bantuan. 是你！快跟我来，营中有妖怪。此处有妖邪横行，不得不从。就留给你们2个玩吧。再见。排不上了。 见过秦师叔，好好好，我们下山历练，刚好来查此。我在师身身上发现了一丝妖气。 Setelah diselidiki lebih dalam, Ranran mengabarkan kepada Xuan Jiu bahwa pelakunya adalah kucing hitam. Sontak saja Xuan Jiu marah karena kucing hitam tersebut hewan kesayangannya. Ranran pun memberikan sebuah mantra untuk membuktikan kebenarannya. Dia pun menempelkan mantranya dan tiba-tiba kucingnya membesar. Xuan Jiu bergegas mendatangi Ranran kembali dan menceritakan semuanya. Namun dia mengatakan belum tentu hewan peliharaannya adalah pelakunya karena setelah membesar tak menyerang. Hingga malam harinya, Ranran merasakan munculnya aura negatif yang kuat. Mereka pun bergegas ke tepi danau dan terlihat seorang petugas yang dikendalikan tanpa sadar mendekati danau. Dan tiba-tiba... Tak disangka, Ranran berhasil mengalahkan siluman ikan dan ternyata bukan ulah kucing hitam. Tak lama muncul Yesui, dia terkejut melihat Ranran menggunakan kekuatannya yang dulu, yang berarti ingatannya mulai pulih perlahan. Tak lama mereka bertiga terbangun, dan tiba-tiba Yesui membuang aura negatif ketiga muridnya. Ranran terkejut diduga mereka bertiga setelah memakan bapau yang dihidangkan oleh pemilik penginapan. Hanya Ranran yang tak memakannya. Untuk memastikan lagi, mereka membangunkan prajurit yang pingsan. Dan setelah ditanya, ternyata dia juga memakan bapau dari penginapan. Ternyata mereka mengincar pasukan elit yang kini hanya tersisa tinggal dia dan Xuan Jiu. Mereka pun merencanakan siasat untuk menjebak siluman tersebut.
Akhirnya mereka berhasil mengalahkan siluman ikan yang ternyata diberikan kekuatan oleh Wei Jiu yang memperhatikan dari kejauhan. Dan dugaan Ranan terbukti bahwa siluman ikan adalah Nyonya Wu pemilik penginapan. Xuan Jiu terkejut dan marah. Orang yang selama ini dihormati dan dijadikan ibu angkat adalah siluman jahat. Ternyata dia balas dendam atas kematian putranya 5 tahun yang lalu. Dia menyalahkan Xuan Jiu dan pasukannya meski kematiannya ulah dari siluman ular. 报仇！小五兄弟的死是个意外啊！这都是害了我儿的那几个人。金玄九，你也该死！你们这些人都不会帮我的。神仙？对，神仙会借我力量，被神仙杀死。把人带回营中再说。 Mereka pun kembali ke markas militer dengan membawa Nyonya Wu untuk ditahan. Tak lama Ranwu dan Suyu muncul. Suyu ingin membawa Nyonya Wu ke istana namun Yesui menolak. Setelah lama berdebat, akhirnya diputuskan untuk menyelidikinya bersama di sana. Mereka pun menginterogasi Nyonya Wu siapa yang telah mengutusnya. Namun dia tak buka mulut sebelum jasad putranya ditemukan. Malam harinya, Ranan pergi sendiri ke sarang siluman ular mencari kerangka putra Nyonya Wu. Namun setelah menemukan dan mengambilnya, tiba-tiba师傅，还那妖怪好生厉害，差点就把我师傅，徒儿知错了。叫师傅救命很难吗？ 徒儿知道了。 Ranwu mencoba menginterogasi Nyonya Wu, namun dia tetap tak mengatakan apapun, yang membuat Ranwu marah dan memasukkan serangga mematikan ke dalam tubuhnya. Dan tiba-tiba 我本来只是想来帮你问问这妖怪的。受伤了。 mereka berdua pun tiba di markas militer. Namun Ranan kecewa karena Nyonya Wu telah tewas dihabisi oleh Ranwu. Tak bisa menyelidiki siapa yang telah mengutusnya. Suyu pun keluar menceritakan kejadiannya. 金哥被他所伤，在疗伤休养。金哥出于自保，杀了他。好不容易学会他儿子尸骨，木仙师怎能说杀就杀？ 冉冉，事已至此，回天无力。 谢谢天下。 Penyelidikan Ranan tak berhenti sampai di situ. Dia bermeditasi mencari tahu simbol yang ada pada tubuh Nyonya Wu. Ranan mengingat masa lalu pernah melihat sebuah kitab dengan simbol yang sama. Dia memberitahu Yesui bahwa simbol tersebut dari 7 iblis sekte Suantian. Mereka berencana mengumpulkan kekuatan negatif untuk menyerang segala sumber spiritual. 看到一本书，上面的符文好像知道舞娘身上的符文是什么了，叫七邪化形。原来如此，玄天宗当年的人魔王就是靠这道邪术。 这是故技重施，他应该能通过咒文找到灵泉的下落，我们还有机会。我认得一人。 Ranwu dan Wei Jiu mengadakan pertemuan untuk bekerja sama. Yang masih mengira Ranwu adalah Muki. Dia menjelaskan bahwa yang terlahir kembali bukan hanya dirinya. Ada satu saudaranya yang bernama Ranwu, padahal aslinya Muki. Ranwu meminta agar Wei Jiu mencari keberadaan saudaranya. Sebelum pergi, Wei Jiu menginfokan bahwa Suyu sudah mulai curiga. Dan benar saja, mata-mata utusan Suyu muncul mencari Ranwu. 你的太子不放心。 小玉派人跟踪我，小玉只能是我的。会在暴露之前把你揪出来杀掉，姐姐。 Keesokan harinya, Ranwu mendatangi Yesui. Dia menanyakan tentang saudaranya yang terlahir kembali. Namun Yesui dengan tegas mengatakan yang terlahir hanya satu. Dia kini sudah tak peduli dengan semua urusan. Walaupun yang terlahir ada 2, cari saja sendiri. Tujuan Yesui agar Muki tetap aman dengan kehidupannya saat ini. 确实感受到另外一个果子。我在未降生的时候，其实有2个果子，对吧？ 同气连枝的你应该最清楚吧？生几个果子我怎么知道？我只用金丹养树。我和西山的咒已解，旁的与我无关。你真不知道？也不想知道。 Yesui mengajak semua muridnya pergi menuju Gunung Ciwei untuk menemui teman lamanya untuk menanyakan simbol 7 iblis yang ada pada tubuh Nyonya Wu. Setelah menempuh perjalanan panjang, mereka pun tiba di sana. Terlihat Lao Xian sedang duduk santai di atas rumahnya. Namun dia tak ingin ditemui karena masih kesal kepada Yesui. Dia mengira bahwa Muki telah dihabisi oleh Yesui. Tak lama Ranan memanggilnya dengan membawa minuman Wutian Xian. Akhirnya dia turun menemui. 真是失败，这样的酒却不及雾天仙。失败。你尝尝。
何止喝过，我还会酿呢。是。你在哪里搞到的？是吴天星，有本事，你把配方写给我。若您答应，我不仅给您配方。多谢前辈。 Yusui menceritakan semuanya bahwa sekte Suantian sudah mulai turun gunung, menyebarkan aura negatif untuk menghancurkan segala spiritual. Yusui meminta tolong untuk menemukan di mana keberadaan sumber spiritual, karena jika mereka menemukannya terlebih dahulu akan sangat berbahaya. 七邪化形咒是灵泉作祟，想冲击封印。你从哪里得来的？灵泉将怨气融入河流中运转，是当年人魔王的手段。那还来找我干嘛呢？来子是想请你根据七邪化形咒的东西，就应该可以查到灵泉所在。灵泉跟木丫头有关。 容我们师徒二人在你这里暂住几日。 Yusui dan semua muridnya tinggal sementara di sana. Dia membawa Randaran untuk mulai mencari sumber spiritual. Dengan mengelabui bahwa Randaran tumbuh bersama dengan Muki dalam pohon reinkarnasi, akan bisa merasakan di mana keberadaannya. Tak lama ritual pun dimulai. 释放灵力，闭眼感应，炼神精血。感觉到了。灵泉在东南方。 5日后出发。是。走吧，练功驱毒。 Saat mereka pergi ke pasar, terlihat gelagat aneh pada Baixian. Karena penasaran, Randaran pun mengikutinya. Dan ternyata dia menemui seseorang yang dilihatnya wanita cantik. Baixian terkena ilmu sihir. Tak lama muncul Juyan, utusan Weijiu. Mereka bersiasat memperalat Baixian untuk mendapatkan informasi semua tentang Yusui. Randaran mengikuti Juyan hingga ke penginapan Weijiu. Dan terlihat juga Ranwu sedang berada di sana. Juyan menginfokan bahwa lusa mereka akan berangkat ke wilayah selatan. Diduga akan mencari sumber spiritual. Namun tiba-tiba... 你叫什么？ 师傅一直在外等候。子成，快追上去！兴许他就是另一个，快去追！可苏一水也来了。是。 Randaran berhasil melarikan diri, lalu dia menemui dua rekannya. Mereka terus dikejar hingga ke hutan. Dengan tepat waktu, Yusui muncul. Namun kali ini, Ranwu mengetahui bahwa Randaran adalah Muki. Melihat Randaran terluka, Yusui murka menghajar mereka.找死！敢伤我徒儿！ Tibalah saatnya Yusui dan 3 muridnya akan turun gunung menuju wilayah selatan untuk mencari keberadaan sumber spiritual. Para senior pun merestui kepergian mereka dengan memberikan beberapa pusaka yang akan berguna sepanjang perjalanan. Namun Baisan akan tinggal di sana untuk menebus kesalahannya. Mereka pun mulai perjalanannya. Dan tak lama mereka pun tiba di desa Pusin yang terlihat sangat berantakan seperti telah terjadi sesuatu. Hingga pada malam harinya mereka singgah di sebuah penginapan. Pemilik penginapan bercerita bahwa di desanya dulu ramai. Namun kini satu persatu warga hilang secara misterius. 小老儿姓柳。 客官，请茶。有什么需要啊？尽管吩咐就是。可这村里这么荒凉，看着没什么人烟。这个我们村以前确实人不少，路过附近的人呐、连连失踪，不知为何，到处发生地裂，从未找到过尸骨，村里人都跑光了。请您救救我们村子吧！在下定会尽全力调查此事。天亮，我就带着你们进山查看。多谢先师，多谢先师。 Saat masih berbincang, pemilik penginapan menginfokan terjadi keanehan di hutan yang tak jauh dari sana. Mereka pun bergegas pergi ke lokasi dan Si'er menemukan plakat kerajaan. Ranan panik karena diduga Suyu dalam bahaya. Sontak saja Yusui cemburu karena Ranan mengutamakan Suyu. Mereka pun memasuki gua bawah tanah dan menemukan barang kerajaan yang sudah hancur. Dan akhirnya mereka menemukan Suyu. Yusui yang melihatnya penuh dengan kecemburuan. Dan tiba-tiba...
冉冉， Mereka terpisah satu persatu. Si'er dan Gao Chang terkena sihir makhluk bawah tanah hingga tubuh mereka kaku dan akan menjadi batu. Begitupun dengan Suyu terkena sihir juga. Namun Ran-Ran yang langsung menyadari selamat dari jebakan mereka. Dan dengan tepat waktu Yusui muncul menghancurkan sihirnya. Begitu juga dengan Ran-Ran berhasil menyelamatkan Suyu. Namun tiba-tiba Yusui muncul yang sontak saja membuat dia semakin yakin bahwa Ran-Ran menyukai Suyu. Tak lama bumi pun bergetar lagi dan mereka bergegas keluar. Dan terlihat kekuatan misterius mulai menyebar ke desa. Yusui dan para murid pun bergegas membentuk formasi.此物应当是专门吞噬魂魄的凶手。是这一切吧？Mereka pun selamat dan kembali ke penginapan. Ran-Ran tersengaja menemukan kotak rahasia dan sebuah catatan yang di dalamnya tertulis seorang pendekar sakti bernama Yesin, yang ternyata pemiliknya adalah Muki di kehidupan yang lalu, yang berarti Muki pernah menempati penginapan tersebut. Saat mereka sedang berbincang, tiba-tiba muncul seorang pendekar bernama Mengjang, seekor naga biru yang tinggal di Pulau Naga Suci. Yang menyerang mereka adalah suaminya, yaitu Tuan Liu, pemilik penginapan. Mengjang akan membantu mereka menemukan sumber kekacauan, yaitu kekuatan 9 pedang. Mereka pun bergegas pergi ke tempat yang dituju, dan tiba-tiba Liu muncul. Yesui akan menghadapinya, sementara mereka berempat ditugaskan untuk menghancurkan formasi 9 pedang. Mereka semua terkejut melihat pedang King Ming milik Muki muncul mengakui Ran-Ran sebagai tuannya. Pedang tersebut ternyata dipakai untuk menyegel sumber spiritual, dan hanya Muki seorang yang mampu mengendalikannya. Suyu tak percaya jika Ran-Ran adalah Muki yang sebenarnya. 秦哥的清明剑，一切，清明剑认出，只有秦哥才能与清明剑产生灵力共鸣。破星河。 是你，秦哥。师傅。 Akhirnya mereka berhasil menghancurkan kekuatan pedang 9. Semua kekacauan pun teratasi. Si'er dan Gao Chang diperintahkan untuk segera membawa Liu ke desa. Suyu pun pergi diyakini mengetahui bahwa Ran-Ran adalah Muki. Yesui dengan segera menyegel sumber spiritual dengan memasukkannya ke dalam botol Suanyin. Namun kekuatan segelnya hanya untuk sementara. Harus segera mengirimkannya ke dunia iblis dan hanya Yesui yang dapat melakukannya. 林泉。 这玄印瓶很快将灵泉封印，灵泉成功封印住了，还是得尽快将灵泉送回幽界，只能将灵泉暂时封印。先出去吧。 Akhirnya Yesui berhasil menyegel dan membawa sumber spiritual. Kekacauan yang terjadi di desa Pusin kini telah selesai. Pedang King Min pun diperbolehkan dipegang oleh Ran-Ran karena Yesui dan Suyu mengetahui bahwa Ran-Ran adalah Muki. Namun saat mereka akan meninggalkan desa, tiba-tiba Ranwu dan Weiju mengirim formasi tingkat 9 untuk merebut sumber spiritual. Melihat Ran-Ran dan murid lainnya terancam nyawanya, tak ada pilihan lain Yesui menggunakan kekuatan sumber spiritual.
Yesui seketika sadar saat Ran memanggilnya. Dia hampir tewas terkena kekuatan besar namun terselamatkan oleh pusaka pelindung dari Zheng Yi. Yesui murka pergi mendatangi Wei Jiu dan Ranwu. 苏医生，你莫要太嚣张。踏出来，不要算账。你自找的，但我用千万种法子让你生不如死。薛冉冉，她就是姐姐。 母亲哥，对吗？你还能不能保护得了他？不许将我和冉冉的身份告诉别人，但我要你立下魂誓，我可以解开怨水，若违此事，天雷贯顶。我定不会暴露你跟薛冉冉的身份，我发誓。解怨水，随我上西山。 Ran khawatir dengan gurunya yang tak kunjung pulang. Namun saat dia akan mencarinya, Yesui muncul bersama Ranwu. Sontak saja Ran terkejut mengira mereka benar-benar berpasangan. Padahal Yesui akan menghilangkan racun kebencian dari tubuh Ranwu. Dengan perjanjian tak mengungkap siapa Ran sebenarnya. Mereka pun kembali ke Sekte Gunung Barat dan Ranwu akan tinggal di sana beberapa hari. 目前是要在西山住几天，将我旁边的屋子收拾一下。上等的转魂丹取来，每日为喜儿服下。 Selama tinggal di Gunung Barat, Ranwu selalu berusaha mencelakai Ran namun tak mempan. Karena kesaktiannya sudah jauh melebihi dirinya yang membuat Ranwu terkejut. Karena semakin tinggi kesaktian Ran maka akan semakin rendah kesaktian Ranwu. Terisap oleh kesaktian yang lebih tinggi yang disebabkan oleh Ranwu sendiri dengan menanam penyerap spiritual pada tubuh Ran. Namun akal licik Ranwu tak berhenti sampai di situ. Dia akan merusak pikirannya agar spiritualnya tak stabil dan otomatis akan menurun. Namun dengan tepat waktu Yesui muncul, dia pun segera mengobatinya. 师傅，凝神，封闭五感，雷劫已至。Ran sedang menyelidiki siapa orang yang mampu mengeluarkan formasi tingkat 9. Menurut Laosian dan kitab kuno, tak ada yang mampu mengeluarkan selain 4 ketua sekte besar. Namun tiba-tiba tersengaja melihat satu lembar surat bersimbol formasi tersebut. Setelah dibuka, ternyata selain 4 ketua sekte, hanya Ranwu yang mengetahui formasinya. Ran terkejut dan menyimpulkan bahwa orang yang selama ini dianggap Muki ternyata Ranwu adiknya Muki. Di manakah Muki yang sebenarnya? Dan tiba-tiba terdengar suara gaduh di luar. 果然没猜错，没错了，师傅呼错人了。 Ran bergegas mencari gurunya untuk memberitahu kebenarannya. Namun yang dia temui malah Ranwu sedang berada di kediaman gurunya. Dia pun mengungkap semuanya, namun Ranwu tak terkejut karena dia lebih tahu. Tak lama muncul Yesui. Dia meyakinkan Ran bahwa yang dihadapannya adalah Muki. Semua demi keselamatan Ran agar tak menjadi sasaran semua pendekar. Biarlah Ranwu yang tetap menjadi Muki. 他不是母亲哥，他胡闹！师傅，你还信他？还不出去！ 你也离间冉冉于我，我知道你打的什么算盘，必叫你生不如死，出我的西山。 Keesokan harinya saat Ranwu akan pergi, Ran menghadangnya, membuktikan kepada gurunya bahwa dia adalah Ranwu bukan Muki. Namun Yesui tetap berpura-pura yakin bahwa dia adalah Muki. Sontak saja membuat Ran semakin tak tahan menghadapi gurunya sendiri yang tak mau mendengarkan penjelasan dirinya. Muki memutuskan akan pergi dari Gunung Barat setelah mencapai tingkat huasan. Dia akan mengikuti turnamen kolam Jisoo untuk mempercepat kultivasinya. Yesui pun mengizinkannya karena memang rencananya jika Ran sudah mencapai tingkat huasan, lebih baik turun gunung karena sudah bisa melindungi dirinya sendiri dan terjauh dari permasalahan yang terjadi di Gunung Barat. 根本不知道母亲哥对我意味着什么。我从来只凭自己高兴。你以为你是谁？还要左右我？姬山，的确不留也罢。快的时间晋升结丹，破阵闯关。我会参加天脉山洗髓池试炼，我会离开西山，离开你。好啊。 Suyu yang menderita racun mematikan ulah adik kandungnya. Hanya ada satu solusi, yaitu mengikuti turnamen kolam Jisoo, namun akan bersaing dengan Ran. Dia pun memberitahu semua petinggi istana bahwa Ran sebenarnya adalah Muki, dan yang selama ini dianggap Muki adalah Ranwu. Tak lama, petugas melaporkan bahwa Ranwu sudah kembali ke istana. Suyu tak akan mengungkap identitasnya. Dia akan memanfaatkannya untuk segala kepentingan agar Muki yang asli tetap aman. 那他到底是谁？亲哥至死庇护，却终害死他的外教，不妨还把他当做母亲哥，也靠他打开最后一方水道，就让他做靶子。这位殿下，
安排到的。 Dan keesokan harinya, tibalah saatnya mereka berempat akan pergi ke Gunung Tianmai untuk mengikuti turnamen. Mereka pun mulai perjalanannya. Kan banyak para pendekar mengikuti turnamennya karena dibuka 19 tahun sekali. Namun hanya satu orang yang dapat memasuki kolam Jisoo. Terlihat para pendekar yang lain sudah mulai bersaing. Mereka pun sudah mulai memasuki Gunung Tianmai. Dan tiba-tiba... Setelah berhasil melalui satu rintangan, mereka dihadapkan dengan jurang yang dalam memisahkan dua bukit. Sedangkan kekuatan spiritual mereka sudah melemah. Ranan pun akan mencoba membuat jembatan dengan sisa kekuatan yang ada. Ranan berhasil melewati jembatan, namun mereka bertiga menyerah tak akan sanggup untuk melanjutkan lagi perjalanannya. Tak ada pilihan lain, dia pun pergi seorang diri. Dan setelah mencapai puncak gunung, terlihat semua pendekar sedang berebut senjata pusaka. Mereka lupa dengan tujuan utamanya. Ranan pun melanjutkan lagi perjalanannya, namun saat tiba di sebuah taman, tiba-tiba Ranwu muncul. Ranan terjatuh dan mendarat di suatu tempat. Dia memasuki sebuah gubuk dan terlihat ada seorang pendekar tua sedang meracik obat. Dia pun menghampirinya dan bertanya arah jalan menuju puncak gunung Tianmai karena baru saja terjatuh dan ingin menyelamatkan kucing putih dari ancaman Ranwu. Ranan melihat botol minuman yang sama dimiliki oleh Lao Xian yang ternyata dia adalah kakaknya yang bernama Yao. Dia pun memperlihatkan kekacauan yang terjadi di puncak gunung. Padahal harta karun tersebut hanyalah ilusi. Otomatis mereka semua gugur. Yang tersisa hanya Ranan seorang. Dan terlihat juga Ranwu sedang dikejar oleh kucing putih yang dikendalikan oleh Yisui agar tak mengganggu Ranran. 果然是师傅。咱们走吧，这是试炼的最后一关。 Yao membawa Ranan ke suatu tempat yang dinamakan Gua Kenangan untuk melanjutkan ujian terakhir. Dia diperlihatkan kenangan keluarga Duntian, pendekar sakti yang menciptakan kolam Jisoo. Tak lama setelah menjelaskan, Yao pun pergi. Lalu Ranan segera memasuki kolam Jisoo untuk melakukan tahap terakhir. 这就是吸碎池了。 Ranan yang masih menyerap kekuatan kolam Jisoo, tiba-tiba muncul satu pendekar bernama Bakian lolos memasuki tahap akhir, namun dia memilih kolam hitam. Mereka berdua pun bersaing untuk mendapatkan kekuatan sepenuhnya, karena hanya satu orang yang dapat memiliki kekuatannya. Dengan mengejutkan, ternyata Bakian adalah Wei Jiu yang menyamar. Tujuannya untuk menghabisi Ranran, karena di sana tak ada Yisui yang selalu melindunginya. 不用多时，试炼结束了。 冉冉，冉冉，这是怎么了？怎么大家都回来了？你去死吧！ Dan ternyata segel langit ditarik kembali oleh Suyu. Dia hanya memanfaatkan Ranwu untuk menghancurkan batu dewa Gunung Tianmai. Sehingga saluran terakhir dari 4 saluran mengalir ke seluruh desa. Yang tak lama akan mengalir sampai ke ibu kota. Sontak saja Ranwu terkejut dan ditertawakan semua orang yang membuat dia semakin murka. 是仙虫。 全都得死掉！父亲哥竟然溜了！ Dengan tepat waktu, Yisui yang menjelma menjadi harimau putih menolong Ranan. Mereka selamat dari ancaman serangga mematikan. Dan tiba-tiba muncul Wei Jiu yang ternyata bersembunyi juga di sana. Karena semua terluka, mereka pun sepakat untuk memulihkan tenaga tak ada pertengkaran. 大家既然都损了不少灵力，你伤得不轻，不如一起养伤，暂时停战，门主独处吧。
告辞。 Saat Ranran sedang mencari tanaman obat, tak sengaja melihat masa lalu gurunya pada dinding gua yang disalurkan oleh ranting Ling Xiao. Dia terkejut, ternyata pemilik Ling Xiao adalah gurunya yang selama hidupnya menemani dan melindunginya. Tak lama, Yusui muncul membenarkan semua yang dilihatnya. Ranran marah karena Yusui merahasiakan semua darinya. Dia mengurungkan niatnya untuk pergi dari Gunung Barat. Mulai saat ini akan selalu menemaninya dimanapun berada. Ranran mengamankan Yusui di kantong ajaibnya. Mereka pun bergegas keluar dari gua dan tak sengaja melihat burung merah yang terluka. Ranran pun mengamankannya. Namun saat akan pergi, tiba-tiba serangga mematikan muncul kembali. 地脉断绝，禁制消失。朱雀，你能现出真身了！ Semua pendekar yang di luar gerbang terkejut melihat kekuatan Gunung Tianmai habis dan urat buminya terputus. Ranwul mengasuh semuanya bahwa Wei Jiulah pelaku utama semua kekacauan. Dan tiba-tiba 噬仙虫是他放的，你们竟相信这娘们的鬼话！诸位，我们合力除魔。魏咎没有说谎，麦山的事都是穆仙师所为。薛冉冉定时也中了他的邪术。你们看看，薛冉冉和魏咎，薛冉冉和魏咎双双入池，薛冉冉早就跟魏咎勾结在一起。 Ranwul berhasil menghasut dan membalikkan fakta bahwa Ranran dan Wei Jiu sudah bersekongkol. Sontak saja membuat pendekar dari sekte Jiwa marah, mengeluarkan formasi penakluk. 欺我西山，你们活腻了！师傅，苏易水。 Yusui terluka parah dan tak sadarkan diri. Tak lama Ranran muncul. Yusui mengeluarkan plakat sekte untuk melabur perjanjian bahwa Ranran kini sudah bebas untuk pergi dari Gunung Barat. Kekuatan Lotus Es yang menyegel aura negatif dalam tubuh Yusui sudah pecah. Ditakutkan dia tak akan mampu menahan lagi kekuatan sumber spiritual menyatu ke dalam tubuhnya dan menjadi Raja Iblis. Nyawanya terancam jika tak segera menstabilkan kekuatan spiritualnya. 愿他出师，离开西山，时候到了。师傅仍要赶我走，我都只想要一直陪在师傅身边。师傅。